Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya analisa XUSD. Oke, saya pakai yang Wanda, bukan fx.com. Sini kita lihat. Gold sudah naik kenceng banget ya. Asem memang. Aduh, saya tuh kemarin nunggu gold di BPR sini nih. Saya kira dia bakal turun lagi di sini nih. Ternyata nggak naik-naik, langsung naik aja gitu. Oke, coba kita bahas dari daily ya. Seperti yang saya bilang kemarin ya. EVG ini menarik dan sesuai, dia naik sesuai analisa. Dia naik kuat banget. Dan mungkin aja nanti kalau dia sampai sini, ya, sampai sini. Misalkan di sini nggak ada peluang sell, ya dia akan terus naik gitu. Bikin ATH baru. Jadi tergantung di sini ntar nih, dia mau naik apa turun. Kalau sekarang kita masih fokus cari buy. Oke. H4. Kemarin di H4 itu ada EVG di sini nih. Ada apa? Polanya seperti BPR. Saya nunggu di sini kemarin. Di tengah-tengah sini, cuman dia nggak ada breaker di sini. Nah, kalau di M15 itu saya agak bingung. Kenapa agak bingung? Coba kita bahas M15. Ini ya, kita bahas dulu ya. Ini ada cok di sini. Ada cok. Change of character. Nah, minggu kemarin saya buy limit nih. Cuman saya buy limitnya salah kemarin. Saya pakai Fibo-nya kayak gini, dari shadow ke shadow. Nah, saya buy limit di sekitar sini nih. Dengan SL di bawah sini. Oh, lebar bang? Iya lebar. Targetnya pun lebar. Naik jauh kan? Nah, harusnya kemarin saya buy limit itu pakai Fibo kayak gini nih. Bodinya di sini. Dari body. Kalau saya pakai body mungkin kemarin kejemput satu posisi di sini di 062. Agak nyesel juga sih. Nah, optimal trade entry. Dan sekarang dia udah bikin boss baru di sini. Boss M15. Nah, yang saya bingung adalah dia sama sekali tidak respect demand di sini. Respect demand di sini. Ini demand M15 ya. Demand M15. Nah, kemarin tuh saya nunggu di sini nih. Nunggu di sini kemarin nih. Pas pagi kan dia naik ya, pagi dia naik, bikin boss. Saya nunggu dia pullback sampai sini. Ternyata nggak pullback, langsung naik aja gitu dia. Nah, sekarang ini skenario-nya gimana? Kalau di daily di sini dia strong bullish, sangat-sangat strong bullish. Di sini dia EVG-nya nggak di respect dan jadi inverse. Nah, kalau di H4 di sini kita lihat kemarin saya nunggu BPR di sini nggak ada breaker dan sekarang di sini polanya bukan cok ya. Nah, kalau H1 juga bukan, kalau M30. Nah, M30 di sini jelas ya. Ini kan kalau kalau M15 ini coknya di sini nih, coknya nih M15. Nah, kalau M30 ini dia bos di sini, bos. Kenapa di sini break of structure? Coba kita bahas di sini. Di sini ada pullback ya. Pullback. Nah, ini bos. Sini ada pullback. Sini ada pullback. Nah, pullback ini diambil. Nah, dia bikin bos di sini. Nah, jadi ada dua bos di sini. Ini bos pertama. Ini bos kedua. Nah, berarti sekarang disupply. Tapi saya nggak yakin ini di respect supply-nya. Kenapa? Karena dia bergerak dari demand EVG nih. Nah, takutnya jebol. M30 supply-nya jebol nanti. Ini adalah cok ya kalau di break ya. Nah, nanti kalau misalkan cok M30 di break, maka dia harusnya pullback ke bawah. Nah, jadi ketika dia cok, kita bisa punya peluang cari sell di atas ini untuk menuju ke bawah. Tapi sangat sulit kayaknya kalau cari counter trend.
tergantung nanti polanya gimana. Kita cek M30. Di sekitar sini kita cari sell. Cari pola-pola untuk sell. Untuk counter ke demand. Seperti itu. Kemarin saya nggak entry gold ya. Saya nggak entry gold sama sekali. Coba kita cek M15 ya. Kalau kita pakai M1 ya, M1 gini. M1 itu dipergunakan untuk demand M15 untuk higher time frame M15. Jadi gini, misalkan higher time frame-nya M15, itu kita bisa mencari konfirmasi di M1. M1 coba kita perbesar. Jadi kayak gini. Ini kan struktur M15 ya. Ini bos M15. Nah, kemarin itu saya nunggu adanya cok di sini, cok buy. Cok buy di sini, di demand. Buy M1 ya. Ternyata nggak muncul, nggak sampai sini. Nah, di sini kalau teman-teman cek di M1 itu ada cok. Kita buktikan ya. Saya jarang menggunakan M1, sangat-sangat jarang. Coba kita lihat di sini. Ini M1. Lihat ini. Ini ada pullback. Ada pullback. Nah, ini bos. Nah, ini bos. Dia nggak break ya, nggak break. Nah, dia turun lagi dan dia break. Nah, ini cok nih. Coknya di sini nih. Coknya di sini. Lalu kita pakai Fibonacci. Kita ukur dari sini ke sini. Nah, masuk nggak dia dari OTE? Masuk ya. Dan dia naik tuh dari cok M1. Nah, ini M1 nih. M1 juga work ya. M1 juga kadang works. Nah, ini M1. Nah, tadinya saya menunggu kayak gini nih di M1 nih. Di zona M15 demand. Cuman dia malah nggak kejemput. Jadi sekarang intinya gimana bang? Intinya kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kita cek daily. Di daily dia respect demand. Ya, respect demand. Dan mungkin aja dia akan naik lagi. Nah, di sini kita lihat ada EVG di sini di daily. Nah, ini kalau dia di sini bikin EVG bullish, dia akan jadi BPR. Kapan dia akan jadi BPR? Kita nunggu candle daily hari ini close EVG. Nah, jadi BPR. Jadi bisa jadi peluang untuk buy di BPR. Nah, gitu. Candle daily hari ini harus membentuk EVG di sini, EVG bullish. Jadi sekarang ini belum valid BPR, belum valid BPR. Nah, di H4 itu kurang jelas. H1 juga menurut saya kurang jelas. Nah, M30 nih secara struktur. Secara struktur kalau hari ini dia bikin cok di M30 ya, cok M30. Nah, di sini kan kalau misalkan hari ini dia bikin EVG daily jadi BPR. Jadi besok itu peluangnya adalah terjadinya konfirmasi BPR di daily dan cok M30. Nah, cok M30. Nah, berarti gimana kalau BPR di daily berarti kita mencari konfirmasi itu di breaker. Di sini nih. Ini kan daily ya. Di breaker di sini nih. Cari breaker di BPR di daily. Nah, kalau M30 ini kan mungkin akan jadi cok ya. Mungkin akan jadi cok. Nah, kita cari setup buy di demand. Demandnya di sini nih. Di sini. Nah, ini juga dekat area BPR daily gitu. Nah, jadi kalau saya sih nunggunya breaker di sini. Breaker block. Nah, karena ini sudah akan jadi cok, kalau misalkan dia cok kan dia pasti pullback ya ke demand ya. Nah, kita cari sell di sini. Sekitaran sini. Untuk menuju ke bawah. Nah, dua skenario ini yang saya akan cari untuk hari ini. Oke. Karena ketika terjadi BPR kayak gini, dia pasti akan pullback ke EVG. Nah, ketika terjadi cok kayak gini, dia pasti akan pullback ke demand. Nah, gitu. Logikanya
sell menuju BPR, sell menuju ke demand. Time frame M30. Oke. Nah, untuk sekarang ini kita wait and see karena sekarang masih disupply. Kenapa saya nggak nge-sell? Karena ini kan disupply ya. Harusnya kan kita kan cari sell ya, disupply ya. Kenapa saya nggak sell sekarang? Karena di daily dia respect demand di sini. Nah, takutnya dia bikin kenaikan kuat. Nah, gitu alasan kenapa saya nggak sell di supply M30. Itu, gitu ya logikanya ya. Nah, kemarin tuh saya nggak entry sama sekali. Saya kemarin tuh cuma entry di Euro CHF. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kemarin saya profit di Euro CHF. Lihat ini. Nah, ini profit. Nah, buat teman-teman semua yang menggabung ke membership, boleh hubungi admin untuk dapetin sinyal dan mapping serta video edukasi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.